Halo anak-anak hebat. Selamat datang pada pembelajaran informatika kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang analisis data. Kalian akan mengetahui apa itu data, bagaimana cara mengumpulkan data, dan bagaimana menyajikannya dalam bentuk tabel maupun diagram. Yuk, kita mulai belajar bersama. Tahukah kalian, setiap hari kita sering menemukan berbagai informasi di sekitar kita. Misalnya, jumlah siswa di kelas, makanan kesukaan teman-teman, atau jumlah buku di perpustakaan. Informasi-informasi tersebut disebut data. Dengan mempelajari data, kita bisa mengetahui berbagai hal dengan lebih mudah dan jelas. Data adalah informasi yang benar dan nyata tentang suatu hal. Sedangkan analisis data adalah kegiatan mengumpulkan dan mengolah data untuk mendapatkan kesimpulan. Contohnya, apa buah yang paling disukai siswa kelas 4? Berapa jumlah pensil warna di dalam kotak? Dengan mengumpulkan data, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan tepat. Bagaimana cara mendapatkan data? Data dapat dikumpulkan dengan beberapa cara, seperti wawancara, yaitu bertanya langsung kepada seseorang. Kuesioner atau angket, yaitu memberikan daftar pertanyaan untuk diisi. Setelah data terkumpul, data dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau diagram agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Sekarang perhatikan contoh berikut. Rani ingin mengetahui buah kesukaan siswa kelas 4. Ia melakukan wawancara kepada teman-temannya dan meminta mereka memilih satu buah yang paling disukai, yaitu apel, pisang, pepaya, jeruk. Setelah semua jawaban terkumpul, Rani menyusun hasilnya dalam sebuah tabel. Dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui bahwa apel disukai oleh 8 siswa, pisang disukai oleh 6 siswa, pepaya disukai oleh 4 siswa, jeruk disukai oleh 7 siswa. Karena jumlah siswa yang memilih apel paling banyak, maka apel menjadi buah yang paling disukai oleh siswa kelas 4. Nah, itulah manfaat data. Kita dapat mengetahui informasi dengan mudah hanya dengan melihat tabel. Selain menggunakan tabel, data juga dapat ditampilkan dalam bentuk diagram atau grafik. Diagram membantu kita melihat informasi dengan lebih cepat dan menarik. Ada 3 jenis diagram yang akan kita pelajari, yaitu diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Mari kita pelajari satu persatu. Diagram batang adalah diagram yang menggunakan batang berbentuk persegi panjang. Batang dapat dibuat berdiri ke atas atau mendatar ke samping. Semakin tinggi batangnya, semakin banyak jumlah datanya. Diagram batang sangat mudah digunakan untuk membandingkan jumlah dari beberapa data yang berbeda. Contohnya, membandingkan jumlah siswa yang menyukai berbagai jenis buah. Diagram garis menggunakan garis untuk menunjukkan perubahan data. Diagram ini biasanya digunakan untuk melihat perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Misalnya, jumlah pengunjung perpustakaan setiap minggu, tinggi tanaman yang diukur setiap hari. Dengan diagram garis, kita dapat melihat apakah data mengalami kenaikan atau penurunan. Diagram lingkaran berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian menunjukkan banyaknya suatu data. Semakin besar bagiannya, semakin banyak jumlah datanya. Data dalam diagram lingkaran biasanya ditampilkan dalam bentuk persen atau persentase. Diagram ini membantu kita melihat perbandingan bagian-bagian data dalam satu kelompok secara keseluruhan. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian data, cara mengumpulkan data, menyajikan data dalam tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Semoga kalian semakin memahami cara membaca dan menyajikan data. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa berlatih di rumah.